15 hari di Taiwan udah ganti majikan. Part 3. Pas aku duduk sendirian di rumah sakit di ruang tunggu, tiba-tiba ada Mbak Indo datang menghampiriku dan menanyakan sesuatu hal. Dan di waktu yang bersamaan, dokter dan polisi pun sama-sama menghampiriku. Karena aku kurang paham bahasa mereka, jadi si dokter dan polisi ini menanyakan sama si mbak-mbaknya ini tadi. Dan Mbak Indo ini membantu translate pembicaraan mereka. Setelah semua selesai dan gak ada masalah, alhamdulillah bosku telah tiba di rumah sakit. Dan setelah aku simpulkan pembicaraan mereka, kemungkinan besar karena aku masih baru dan nenek meninggal dalam keadaan di rumah dan tidak ada saksi mata yang melihat, hanya kami berdua. Jadi si bosku ini menghadirkan polisi agar tidak ada kejanggalan atau sesuatu hal yang terjadi. Setelah pendataan selesai, nenek langsung dibawa ke rumah duka. Dan itu menjadi pengalaman pertama dan utama selama aku di Taiwan. Setelah selesai di rumah duka, kami pun pulang di rumah majikan. Dan majikan mengabari semua keluarganya yang ada di Taiwan. Keesokan harinya, datanglah semua anak-anak nenek dan semua cucu-cucunya. Kami semua berada di rumah duka untuk sembayangan. Datang segerombolan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, begitu seterusnya sampai sekitar 7 atau 10 hari. Sebelum semua balik ke Taiwan, kami semua makan bersama dan membicarakan sesuatu hal. Ayah, ni yao huan kung cuo ma, ni yao pu yao liu xia lai lao pan te chia. Tapi karena dulu aku masih bego, masih bodoh, gue diem aja, nggak ngerti. Pu hao isu, wo ting puto. Jadi besoknya si anak-anaknya pulang, hanya tinggal satu aja yang tinggal di rumah bosku. Bosku dan adiknya serta aku itu datang ke kantor. Sesampainya di kantor langsung menemui agensi. Agensiku bilang, Wijia, bosmu mau bawa kamu ke Taiwan. Tapi sayangnya nggak bisa karena kamu itu ada perjanjian di PT bahwasannya kalau kamu di Kinmen belum selesai dalam 3 tahun, kamu itu nggak bisa ke Taiwan karena kamu udah tanda tangan di atas materai. Karena aku masih plonga-plonga, ya udahlah aku bilang sama agensi, ya udah sih lo gimana aja baiknya, yang penting aku masih tetap kerja kayak gitu kan. Akhirnya agensiku langsung nawarin ke bosku, kamu bisa ambil ayah tapi cuma 2 bulan. Akhirnya bosku pun setuju dan aku tinggal di rumah bosku sampai sekitar 3 bulan. Dan ya setelah 3 bulan berlalu aku jaga bosku, akhirnya agensi datang dan aku pindah majikan.